Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang tidak ada batasannya. Dan di antara nikmat tersebut, nikmat iman yang paling besar tiada tandingannya. Kenapa ya? Karena jika kita tanpa iman, kita tidak akan bisa merasakan yang namanya kenikmatan dalam beribadah. Karena sesungguhnya kenikmatan dalam beribadah itu tidak ada tandingannya jika kita ukur hanya dengan nikmat dunia semata. Salawat beserta salam, marilah kita lantunkan kepada Nabi besar kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang-terang seperti sekarang. Yakni Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dan yang kita harapkan syafaat dari hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kita berbagai macam rezeki. Dan di antara rezeki-rezeki yang Allah karuniakan kepada kita, salah satunya adalah ilmu. Dan saudara perlu ketahui bahwa ilmu itu sendiri adalah rezeki yang Allah beri dan pasti dalamnya memiliki banyak keutamaan seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu. Dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah meneliti apa yang kamu kerjakan. Berdasarkan ayat tersebut, kita bisa pahami bahwa ilmu adalah suatu rezeki yang sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau sudah menyangkut soal rezeki ilmu, pasti memiliki keutamaan di dalamnya. Baik keutamaan ilmu itu sendiri maupun keutamaan dalam menuntut ilmu. Maka dari itu, kami akan membawakan tausiah pada kali ini yang bertema keutamaan menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah satu kewajiban atas muslim dan muslimat. Ketika seorang bayi lahir ke muka bumi, dia sudah wajib menuntut ilmu seperti dalam maqalah utlubul ilma minal mahdi ilal ahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Jadi tidak kalah terlambat dalam menuntut ilmu walaupun kita sudah tua, wajib hukumnya. Hingga kita meninggal, maka gugurlah kewajiban itu. Ingat guys, lebih baik kita mengajar ilmu daripada mengajar dunia yang tidak pasti. Lagian, siapa sih yang nggak mau sama orang yang berilmu? Masya Allah. Betul Pak, betul. Betul. Saudara yang dirahmati Allah, pada akhir zaman ini kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan bijak dalam mengamalkannya. Karena ilmu adalah nurnya Allah yang dapat menerangi kehidupan kita. Apalah daya kehidupan seorang tanpa ilmu. Sia-sia sholat kita kalau tidak dengan ada ilmunya. Sia-sia wudhu kita kalau tidak dengan ilmunya. Sia-sia puasa kita kalau tidak dengan ada ilmunya. Dan sia-sia seluruh amal kita yang kita kerjakan tanpa ada ilmunya. Ya benar aja, rugi dong. Naik mobil pas ada ilmunya. Naik motor pasti ada ilmunya. Naik pelaminan juga pas ada ilmunya. Masa amal ibadah kita nggak ada ilmunya? Man aradat dunya falai bi ilmi, wa man aradat akhirata falai bi ilmi, wa man aradahuma falai bi ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, maka ada dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka ada dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ada dengan ilmu. Jadi, ilmu itu sangat penting bagi dunia maupun akhirat kita. Saudara yang dirahmati Allah, kesulitan dalam menuntut ilmu adalah hal yang lumrah bagi penuntut ilmu. Kesulitan itu tersendiri pun memiliki beberapa sebab. Ada yang menjadi cobaan, ada yang menjadi ujian. Imam Syafi'i pernah berkata, jika kamu telah berada di jalan Allah, maka berlarilah. Jika sulit bagimu, maka berlari kecillah. Jika kamu lelah, maka berjalanlah. Jika itu pun kamu tidak mampu,
maka merangkaklah. Namun jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu dan jangan pernah menyerah atau berbalik arah. Tapi ada juga yang disebabkan oleh maksiat. Maka dari itu, kita sebagai penuntut ilmu harus mengontrol diri kita dan hawa nafsu kita untuk selalu tidak senantiasa bermaksiat. Karena maksiat juga susahnya masuknya ilmu ke dalam tubuh kita dan